Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya dan keluarga bertahun-tahun terdolimi oleh tetangga saya yang gak berperasaan. Saya berasal dari keluarga miskin, jadi gak punya kuasa. Dan saya merasa sudah kehilangan kesabaran. Saya ingin berniat membunuh tetangga saya itu dengan cara saya sendiri. Dan masih ada beberapa masalah yang gak bisa saya ceritakan dengan orang lain. Terima kasih Bujat atas jawabannya. Baik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, okelah, kami ikuti apa yang Anda rasakan. Anda betul didolimi. Anda didolimi oleh tetangga. Jika itu kedoliman yang nyata dan benar-benar, Anda bisa adukan kepada yang berwajib. Untuk menyelesaikan kedoliman tersebut, saya tidak tahu kedoliman apa yang Anda maksud. Mengambil hak Anda laporkan. Anda laporkan. Ya, kedolimannya seperti apa? Kalau ngambil hak Anda, hak harus dijaga. Bukan Anda membunuhnya, bukan Anda salah. Itu menghakimi seperti itu nggak boleh. Dia yang berwajib. Mungkin Anda berkata, saya fakir gak punya apa-apa. Enggak, insya Allah Anda sampaikan dulu. Jangan membunuh orang. Jangan nyakiti orang. Kemudian, lebih indah adalah, kalau memang di situ Anda diganggu, zalimnya adalah sifatnya mengganggu, bukan mengambil hak Anda. Mengganggu mungkin, tidak tahu apanya, cimaki, ngolok Anda dan sebagainya. Saya tidak, maka tidak dijelaskan apa sih kedoliman yang dia lakukan, Anda tidak menjelaskan. Kami itu pun tidak bisa bebas menjelaskannya. Kalau mungkin Anda hanya sekedar diganggu dengan lesan, maka bumi Allah luas, Anda hijrah saja. Membunuh tidak. Anda hijrah. Dan yakin setelah hijrah, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Anda sudah menanam kesabaran di saat didolimi. Anda hijrah, Allah akan beri keberkahan. Baik, itu kalau betul Anda dizalimi. Yang kedua, ini masalah. Kadang kita tuh merasa terdolimi, terus bukan karena kita didolimi kadang. Memang dasar hati kita tuh kotor, gampang tersinggung. Bisa jadi karena kita mungkin merasa ngirinya sudah kuat menguasai diri kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang kaya itu salah terus semuanya. Udah ini seenaknya. Kadang-kadang bukan terdolimi, hanya merasa terdolimi. Berarti ini kita sudah punya masalah apa? Masalah hati kita yang rusak. Kalau bukan masalah hati kita, masalah mental kita, psikologi kita. Jadi kita merasa musuh semua orang, senang tetangga, ditolimi ini, sampai pengen bunuh. Jika yang kejadian yang kedua ini hanya karena perasaan kita, Anda harus berobat dong. Membersihkan hati, menata hati. Itu umat Nabi Muhammad kan saya bunuh. Kenapa saya ngiri? Kenapa saya marah dengan dia? Nah, kalau permasalahan adalah yang kedua ini, permasalahan ada di dalam diri Anda berbenah. Yang jelas untuk membunuh tidak ada alasan untuk membunuh dengan cara Anda sendiri. Kalau memang dia betul zalim, Anda pindah tinggalkan tempat itu, jangan ragu, Allah Maha Kaya. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka itu biasa-biasa saja, tidak merasa menzalimi Anda. Dan memang tidak berbuat zalim, hanya Anda saja merasa terzalimi. Orang merasa terzalimi itu sebetulnya kan bukan karena didolimi, sensitifnya dia. Mungkin kalau orang biasa dengan temannya disiram, disemprot air, siram, itu biasa saja. Cuma dasar kulit yang luka kan pedih, padahal yang lain biasa saja. Nah kan bisa ditanya juga tetangga yang lainnya bagaimana, jangan-jangan dia saja betul merasa. Dan ada orang semacam ini. Makanya bahasa sederhananya hati yang kotor rusak itu merasa tersiksa terus. Tersiksa terus. Hati yang kotor. Pertama ngirinya sudah menguasai hatinya. Saya fakir terus, dia kaya. Bisa jadi begitu. Sehingga menjadi sensitif sekali. Deru Mesirnya keras ini ganggu. Pabriknya bunyi ganggu. Semuanya ganggu. Zalim kita sangat. Kalau yang kedua ini maka Anda berobat. Anda berobat, berarti Anda sakit, hati Anda kotor, dikuasai dengan kebencian, kedengkian, istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Yang jelas apapun keadaannya, apakah benar Anda dizalimi atau perasaan saja yang Anda dizalimi, Anda merasa dizalimi, intinya dua-duanya tetap Anda tidak boleh membunuh dia, melakukan hal yang demikian itu adalah dari kebencian, enggak boleh ya, tidak boleh. Jadi jangan lakukan itu, takutlah kepada Allah dan dosanya gede, itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam riwayat ada pendapat yang mengatakan dosanya gede, bahkan bisa saja dia bukan keluar dari iman, artinya dosanya dosa yang sangat, dosa gede membunuh orang lain. Kalau dalam Islam akan dibunuh juga, naudzubillah. Qisas, karena membunuh orang. Membunuh satu orang sama membunuh dengan 10 orang, 50 orang, karena membunuh kemanusiaan. Dan kalau kasus yang kedua memang Anda sakit, Anda gampang tersinggung itu, biarpun Anda duduk dengan orang baik-baik, Anda akan merasakan terus seperti itu karena yang sakit Anda. Maka jangan sampai Anda salah ya. Tidak boleh, jangan lakukan pembunuhan. Anda segera berbenah, atau Anda segera hijrah, Anda segera tinggalkan tersebut. Kalau memang Anda tidak kuat karena kezalimannya, Anda segera pergi. Bahaya, kalau Anda sudah mulai bicara tentang bunuh ini bahaya sekali. Dan bisa jadi Anda punya masalah psikologi. Dan pandang orang itu adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia umat baginda Nabi yang wajib Anda. Kemudian saya kasih resep. Kalau begitu saat ini, kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan. Yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kezalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.